Review episode 4 bagian pertama, The Uncanny Counter. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, ada baiknya kalian subscribe ya guys channel YouTube Mimin. Episode kali 4 kali ini mengisahkan tentang teman-teman dari si Ungmin yang dibully oleh si Shin Hyuk dan kawan-kawan. Di sini Shin Hyuk ini emang bener-bener menghajar dua teman Ungmin, yakni si Juyeon dan si Ungmin. Nah, di sini teman-teman, si Shin Hyuk itu menghajar habis-habisan si Ungmin juga si Juyeon tanpa pandang bulu. Walaupun si Juyeon itu perempuan, namun disitu tetap dihajar aja nih teman-teman sama anak dari wali kota tersebut. Emang kenapa ya anak orang kaya kalau di drama Korea itu selalu punya ambisi untuk menghancurkan orang lain? Begitukah karakter orang kaya? Mimin gak setuju nih teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih si Shin Hyuk ini mencoba menghubungi si Eungmin dengan si Somun dengan mengatakan bahwa kedua temannya itu lagi dalam masalah kalau emang dia itu nggak segera datang nih teman-teman. Nah, di sini tentunya si Somun ini sangat bingung sekali ya kan. Dia pun segera mendatangi, dia panik ya kan, dia bakal segera datang ke tempat dimana si Ungmin dan si Juyeon itu disekap, tepatnya di pabrik di dekat sekolah. Nah, begitulah kata dari si Shin Hyuk yang merupakan anak wali kota yang agak songong-song gimana gitu ya guys. Mimin kurang suka banget nih sama anak-anak yang badung nggak karuan kayak gini teman-teman. Dan situ si Somun langsung segera ini gerak cepat, dia datang ke tempat tersebut. Nah, sesampainya di sana ini kedua temannya, kedua sahabatnya ini sudah dihajar habis-habisan dan dia meminta agar si Ungmin dan si Juyeon itu nggak lagi dihajar nih oleh ke preman-preman sekolah yang nggak berbobot ini kawan-kawan. Tapi si Shin Hyuk ini nggak mau mendengar, dia bahkan mengatakan kalau si Somun itu adalah berdebah. Dan di sini si Somun ini udah bener-bener menahan amarah ini, nggak tertahan lagi nih amarahnya teman-teman. Dia pun seperti mengeluarkan cahaya nih di samping-sampingnya itu, di kilat-kilatan gitu nih teman-teman, ada cahaya warna biru dan merah dan ada yang lain lagi. Nah, di sini rupanya ternyata hal itu juga dirasakan oleh si Wigen, dimana yang si Eungmin tadi ini kan ngeluarin amarah yang luar biasa itu kan. Di sini si Wigen ini merasa bahwa si Eungmin itu dalam bahaya hingga dia pun yang tadinya memegang gelas terjatuh, dan dia mengatakan bahwa Somun itu emang lagi dalam bahaya dan jika tidak ditemukan maka dia mungkin membunuh orang seperti itu. Nah, hal itu juga membuat si Ajuma yang di restoran tersebut, tak lain temannya si Eungmin juga merasakan hal yang sama. Juga si Dohana juga nih teman-teman. Si Dohana melihat ada kilatan di luar sana seperti tidak pernah melihat kilatan tersebut di wilayah mereka. Nah, hal itu juga teman-teman ternyata dirasakan oleh si Motek ini nantinya. Di situ si Motek sih memang dihubungi oleh yang tadi bersama si Wigen ini. Namun si Motek sih sebenarnya udah merasa ada sesuatu yang aneh. Dia pun segera mencari di mana keberadaan si Somun. Nah, di mana si Somun itu emang nggak bisa lagi mengontrol emosi yang ada dalam dirinya. Dia pun segera membawa teman-temannya ini ke tempat di mana Somun berada. Nah, sampai di sana emang bener nih teman-teman, si Somun itu emang menghajar habis-habisan preman-preman sekolah ini, dan dia tanpa pandang bulu. Kalau saja nih nggak datang si Motek dan kawan-kawan ini, si teman-temannya ini pasti udah mati nih teman-teman ya. Dan di situ emang kekuatan si Somun itu emang nggak terkendalikan lagi karena emang amarah dia yang luar biasa. Untung saja nih teman-teman dihentikan oleh si Motek. Si Somun ini bilang kalau dia udah menyuruh mereka berhenti untuk menyakiti teman-temannya, namun tidak mendengarkan sama sekali hingga dia pun marah ya.
di sini si Somun ini sedih, dan si Mutek juga merasa sedih sih sebenarnya, karena emang si Somun ini sudah seperti anaknya sih kalau Mimin rasa ya. Nah di sini bilang, kenapa kau menangis? Aku hanya mengingatkan kalau kau bisa membunuh bocah tersebut. Nah seperti itu. Hanya mengingatkan si Muteknya. Lalu kan cukup sih hanya dengan meninju mereka dan mengasih pelajaran buat mereka. Namun sepertinya itu tidak bakalan berguna sih teman-temannya kalau menurut Mimin. Nah di sini tiba-tiba Ajuma itu datang dan bilang, apakah kau juga yang memukul gadis tersebut yang tak lain adalah temannya? Pak, dibilang oleh si Mutek, tidak, itu adalah teman-teman yang disakiti oleh si Shin Hyuk. Nah di sini nih kemudian ya kan, si Shin Hyuk dan kawan-kawan ini karena emang udah babak belur ini, mereka nggak mau lagi dong babak belur lagi. Mereka pun pergi dan menghindari polisi ketika polisi datang dan alarmnya berbunyi. Nah di sini teman-teman dari Somun ini, tak lain adalah si Mutek dan kawan-kawan ini, memperingatkan bahwa dia bisa saja mereka bisa menghilangkan ingatan dari teman-teman si Somun yang dihajar tadi nih, yang si Shin Hyuk dan kawan-kawan tadi. Namun si Somun bilang kalau dia bakalan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, ya kan. Dia emang ini anaknya tanggung jawab banget nih teman-teman, karena sudah lewat batas, maka dia pun rela dihukum nih. Nah gitu ada polisi datang, si teman-temannya ini, si temannya siapa ya, si Mutek dan Ajuma juga si Dohan itu kan pergi kan, diminta pergi. Hingga si Sumin ini teman-teman sendirian di situ, dan dia pun diciduk oleh polisi. Dia dibawa pergi polisi ke kantor polisi pastinya. Padahal ini sebelumnya mereka udah bilang kalau biar mereka aja teman-temannya ini yang bakalan membereskan masalah tersebut saat membangunkan si Joyon juga. Namun sepertinya emang si Somun ini emang bener-bener mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dia. Dia bahkan pasrahkan ketika ketika polisi datang. Nah teman-temannya ini pastinya khawatir, namun ketiganya ini mencoba mencari solusi. Sepertinya siapa yang bakalan datang nih teman-teman? Nah kita lihat aja. Nah di sini si Ajuma itu mengkhawatirkan sebenarnya kondisi dari si Somun, dan di situ dia merasa seolah-olah anaknya lah yang berada di situ. Dia bilang kalau semua perkelahian itu sama aja, yang miskin lah yang menanggung hukumannya. Dan sementara itu teman-teman, di kediamannya sang kakek ini dan neneknya sedang menunggu, dan mereka sedang berdoa ini. Gimana sih Mun ini? Gimana mereka nantinya kalau si Mun ini emang benar-benar harus mengurus mereka. Nah di rumah sakit ini si Munnya kan dari dibawa ke sana teman-teman, dan di sana si Mun ini yang mendapat penghakiman lah ya dari banyak orang juga, termasuk dari ayah dari si Shin Hyuk pastinya, Shin Hyuk dan kawan-kawan. Nah di sini petugas kepolisian tuh menelpon, dan sebenarnya mereka tuh meminta damai sih, tapi karena emang si Shin Hyuk itu adalah anak dari wali kota, sepertinya emang kesepakatan damai itu nggak bakalan ada nih kan. Nah terutama saat si sang ayah dari si Shin Hyuk datang, dia bahkan mengatakan bahwa dia nggak percaya sih awalnya teman-teman kalau si Somun lah yang menghajar anak kesayangannya ini. Namun dia dia bertanya kepada si Somun, apa kau berlatih tinju seperti itu? Apa yang sudah kau lakukan kepada putraku? Nah di saat yang sama juga teman-teman, ternyata orang-orang tua dari anak-anak yang jahat ini, yang nakal-nakal ini datang juga ini teman-teman, dan di situ mereka tuh menyerang si Somun, dan dijelaskan sih sama polisi, anak ini tidak punya orang tua, maksudnya jangan terlalu menghakimi seperti itu. Astaga, ibu salah satu dari mereka berkata, astaga, pantas saja seorang anak yatim piatu memang selalu tampak berbeda, bahkan jika neneknya dan kakeknya ini nanti minta maaf gitu kan, mereka tuh nggak bakal maafin gitu teman-teman. Untuk apa si Somunnya marah ya kan? Untuk apa kakekku berlutut? Aku tidak akan bakal pernah mengizinkan mereka berlutut, karena emang teman-temanku yang disakitinya. Nah
Nah, si orang tua ini, salah satu orang tua ini bereaksi nih teman-teman, dan mereka tuh dan dia tuh menyuruh bahwa si Somon itu, si miskin ini harus dipenjara. Nah, disitulah datang pahlawan yang bakal nyelamatin si Somun. Siapakah di antara? Dia adalah si Dohana dan Ajusi yang di episode pertama ini emang udah muncul di part pertama, episode pertama ini teman-teman. Dia mengaku sebagai wali dari si Somun, dan waktu si orang tuanya bilang penjarakan si miskin itu, si Ajusi ini bereaksi, memang uangmu ada berapa dolar sih, seperti itu. Nah, di sini dengan menyombongkan diri, dengan memberi pelajaran kepada si berdebah-berdebah itulah, cocok, itu bagus. Mimin dukung banget nih Ajus ini ya sebagai orang tua si Somun. Nah, di sini pun dia sebenarnya sih orang wali-wali kota, orang-orang anak-anak dari orang kaya ini mengaku kalau mana mungkin anakku yang memperlakukan si Somun seperti itu. Anakku bahkan tidak tega untuk membunuh semut. Lah, orang kaya memang seperti itu. Mereka hanya menutup mata kalau anak mereka itu baik-baik saja. Mungkin seperti ini sebagian orang tua ya teman-teman, dengan perilaku anak-anak mereka. Namun si Ajus ini dengan bijak bilang ini adalah teka-teki, dan kami juga punya buktinya kok kalau emang si anak-anak mereka ini yang membuat masalah. Dan di situ dia juga didukung dengan si Juyon nantinya dan si Ungmin ini yang bilang kalau anak-anak mereka ini memang sering buat kekacauan nih teman-teman. Nah, di sini setelah itu si Ajus ini bilang kalau aku tidak akan terima, aku ingin anak-anak itu juga dihukum dan investigasilah setiap kasus. Nah, di sini bagus nih Ajus yang satu ini kan membela banget sama si Somun. Emang di sini kemudian kan si Ajus ini pulang dan bilang, kalau si Somun kan bilang terima kasih, namun si Ajus bilang terima kasihmu itu cukup dengan menjadi counter yang baik, maka aku bakalan membereskan kekacauan tersebut. Si Somun bilang baik. Si Somun nurut banget nih anaknya. Sampai di rumah, nenek dan kakeknya kan sudah menunggu ini, sudah khawatir banget karena emang di orang kedua nenek dan kakeknya ini ditelepon dari sekolah dan sang guru bilang kalau si Somun itu terlibat dalam perkelahian nih kawan-kawan. Dan di sini kakeknya itu memang benar-benar khawatir. Nah, kita pun kemudian dialihkan ke scene di mana si Motek ini lagi olahraga nih kawan-kawan. Dia membentuk ototnya yang emang berotot banget ya kan. Kemudian di situ Ajuma pun datang dan bilang kalau si Motek lah yang bilang karena hilang ingatan, maka dia pun ini sebenarnya dia merasa sangat bodoh gitu. Dia merasa bodoh karena emang dia nggak bisa ingat sesuatu, padahal saat dia ingat seseorang membunuh dia bahkan tidak ingat apapun. Nah, mungkin disinilah maksud yang dikatakan kalau dia merasa bodoh. Ngomong-ngomong bagaimana ini seperti itu kata si Ajuma, bagaimana kau bisa mendapatkan kartu nama yang diberikan si Ajuma tadi ini teman-teman. Nah, di situ sepertinya terungkap fakta bahwa di episode 1 kan teman-teman, Mimin udah jelasin kalau bukan Mimin jelasin ya, di episode pertama udah dibawa kita di mana ayah si Somun lagi jalan-jalan bareng sama ibu si Somun kan, dan dia di sana juga ditelepon oleh Gomotek ini seperti ini. Nah, sebenarnya mereka ini terhubung karena emang lagi menyelidiki kasus. Namun tiba-tiba kan ada sebuah mobil yang menabrak si keluarga si Somun, dan si Motek ini juga sedang dikejar-kejar oleh orang. Dan seperti di sini si Ajuma ini bilang kalau mungkin saja kau terhubung dengan si Somun. Nah, sepertinya sih memang iya gitu. Tapi memang si Motek ini emang nggak ingat apapun selain kejadian tersebut. Nah, si Ajuma bilang tapi di hari yang sama di Jungjin ya kan mengalami kecelakaan misterius gitu kan. Dan sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Bahkan dari cara polisi menangani kedua kasus itu emang belum terpecahkan nih teman-teman sama sekali. Jadi emang membingungkan gitu kan. Dan pembunuh orang tua si Somun ini kawan-kawan adalah orang yang sama atau bukan, itulah yang tidak diketahui oleh si Motek. Nah,
Sebelumnya ini teman-teman, si Motek ini juga pernah bertanya kepada rekan sesama polisi yang seorang perempuan ya kan, Polwan ya kan, dia bilang kalau dia itu nggak ingat apapun dan kenapa si temannya ini melakukan hal semacam itu terhadap rekan kerjanya yaitu dirinya. Kenapa dia memang nggak memberitahu apapun tentang kejadian tersebut. Masih perempuan ini malah bilang, polisi perempuan ini malah bilang, lanjutkan saja hidupmu seperti itu, kau lebih baik tidak hilang apapun. Meskipun sih kalau Mimin lihat ekspresi wajah si Polwan ini emang sedih sih, tapi si Motek itu lebih sedih karena dia tidak bisa mengingat apapun. Sini teman-teman, sampai di sini review part pertama, bagian pertama dari episode keempat The Uncanny Encounter. Semoga kalian suka ya teman-teman.